masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, rekan-rekan semua yang berada di sini, semuanya akan kita sampaikan. Dari GPDI Inel Simpang 4, kemudian dari Gereja Sekolah Gracia Simpang 4 yang kami hormati Gembala Pendeta Bapak Pastor dari Gereja Simpang 4, dari Gereja Veteran, dari GPI Eksklesia Simpang 4, dari Gereja Katolik, dan dari Gereja GPDI Bagatan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Damai Sejahtera Anak Buah Laki-Laki hadir di sini, Sekretaris, terima kasih. Kemudian Ketua OI Komene Kecamatan Simpang 4, Ketua Kerukunan Dayak Manian Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua Kapakat Dayak Ngaji Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua Kerukunan Manado Kawanua, yang kami hormati Ketua Perkumpulan Toraja yang ada di Tanah Bumbu, Ketua Perkumpulan Badak Tanah Bumbu, hadir di sini Sekretaris, Ketua Balaya Sunda Tanah Bumbu, tokoh adat Jawa Desa Barokah, tokoh adat Banjar Desa Barokah, tokoh agama Islam Desa Barokah atau yang di sekitar wilayah Hakim Tanah Bumbu, tokoh adat Bugis, tokoh adat Hindu Blok D Karangpinang, tokoh agama Hindu Blok D Karangpinang, Ustadz Sarkawi, Ketua GM FKPPI, saya mewakilinya, Ketua PPM, Ketua IKSPI Cabang Tanah Bumbu, rekan-rekan personel wartawan pers yang berada di sini, kemudian ada rekan-rekan Bigos, Laskar Kedua Borneo, Ketua KPK Tipikor Bapak Welok Kalsa, yang kami hormati Ketua Banteng Politik Perjuangan yang berhadir Bapak Ketua, Ketua Tinta Indonesia, Ketua BP3RI, Ketua Laskar Merah Putih, dan Ketua Dayak Pulau Wargo Borneo Kakak Mufakat atau yang mewakili, Ketua Forum Persahabatan Dalam Perbedaan. Sengaja kami sebutkan satu-satu undangan untuk rekan-rekan mengetahui semuanya yang ada di sini siapa. Kemudian kami yang pertama kali mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan semuanya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, sehingga di kesempatan hari ini bagi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Susah untuk melupakan rekan-rekan semuanya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya acara seperti ini, kita bisa berkumpul semuanya dari seluruh elemen yang ada di Tanah Bumbu, kita mewakili di sini. Kita harapkan dengan adanya komunikasi sosial yang diwadahi oleh Kodim, kita Kodim 22 Tanah Bumbu, rekan-rekan insya Allah sudah mengetahui semuanya, dengan tema merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, intinya apabila dari kita semuanya, seluruh elemen masyarakat, komunikasinya bagus, semuanya bagus, insya Allah akan tercipta kondisi yang aman. Sehingga manakala kondisi aman ini terwujud,
di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu semuanya bisa melaksanakan kegiatan masing-masing dengan tenang. Yang tokoh agama kita bisa berpimpin umat kita dengan tenang beribadah, yang ASN bisa mengerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan tenang, dan semuanya kita bisa bersinergi melangkah bersama-sama apabila ada kedamaian di tempat kita, sehingga manakala ada gesekan sedikit yang menyebabkan kita enakan kita segera kita selesaikan. Kita Kodim 1022 Tanah Bumbu mewadai seluruhnya. Kemudian kami menyampaikan maaf pada para undangan, para hadirin semuanya. Bapak Dandim untuk saat ini tidak bisa hadir karena ada berita mendadak kemarin sore bergerak ke Balikpapan bertemu dengan Bapak Pangdam, sehingga kami diperintahkan Bapak Dandim untuk mewakili. Kami mau mengenalkan diri, kami Mayor Kapolri Muhammad Aminuddin, jabatan Kepala Staf Kodim. Mungkin rekan-rekan semuanya belum tahu Kasdim itu siapa. Kasdim kalau di struktur organisasi tidak ada wakil, adanya kepala staf. Tapi kalau organisasi yang kita mewakili Dandim, setelah Dandim baru kepala staf Kodim yang berdiri di depan rekan-rekan saudara semuanya. Kemudian kami mohon maaf apabila sambutan dari awal sampai dengan sekarang ini kami kurang pantas. Ya, kami berusaha untuk memaksimalkan rekan-rekan bisa berhadir di sini. Tidak banyak yang kami sampaikan, intinya nanti akan disampaikan dari para kasih. Mungkin ada materi yang perlu diikuti oleh saudara-saudara semuanya, sehingga inti dari komunikasi sosial kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya di sini untuk menciptakan komunikasi yang baik, kerukunan yang baik, sehingga tercipta kedamaian yang ada di bumi bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ini. Demikian sedikit sambutan yang kami sampaikan. Kami lanjutkan dengan materi yang ada di depan materi sedikit yang dari Bapak Panglima TNI untuk disampaikan kepada seluruh warga, yang mana rekan-rekan atau saudara semuanya yang berada di sini mewakili komunitas masyarakat yang ada di wilayah Tanah Bumbu. Untuk sambutan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami sampaikan untuk rekan-rekan semuanya, ini ada yang perlu kita sampaikan terkait dengan perkembangan situasi yang ada di dunia global. Nanti apa peran kita masing-masing, pasti akan ada sampai dengan peran kita masing-masing. Pokok-pokok kebijakan dan penanganan dari Bapak Panglima TNI. Mungkin yang paling belakang kurang jelas, ini bisa dicek. Pak Cucu bisa terbaca nggak dari belakang? Dari kursi belakang. Kalau ulun dari sini sudah mulai terlihat tapi tidak terbaca. kelihatan tapi sudah tidak lagi. Iya. Masih umur 19 tahun masih terlihat terbaca ya. Kalau sekarang terlihat saja tapi tidak terbaca. Jadi perlu kita sampaikan menggunakan secara dengan suara. Ya, sedikit banyak insya Allah akan masuk, minimal masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Mana yang nyangkut di kepala. Jangan sampai mental masuk ke kiri keluar lagi, jadi tidak sampai ke
kebangkitan. Ya sedikit perlu kita sampaikan bahwa di perkembangan situasi strategis di dunia ini kekuatan Tiongkok dengan program Belt and Road Initiative BRI ini mengembangkan kekuatannya. Ini perlu kita rekan-rekan semuanya. Mohon maaf mungkin kalau ada di tempat kita yang etnis keturunan dari Cina mungkin ada. Ya semua itu ada ya. Mohon maaf, tidak apa-apa ini perlu disampaikan. Apapun demikian mungkin yang berada di sini sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan kami yakin dan percaya manakala dituntut untuk membela tanah air yang ada di sini, insya Allah akan ada. Jadi kita sampaikan perkembangan situasi yang ada di luar. Kemudian banyak pengaruh juga terkait dengan pandemi COVID-19. Sedikit kita ulas terkait banyak sekali isu-isu yang berasal dari luar negeri, sehingga kita harus pandai-pandai menyaring, memilah dan memilih mana informasi yang bisa kita konsumsi, yang bagus dan tidak merugikan. Sekarang ini sudah tidak bisa dibendung lagi dengan arus komunikasi yang sangat global. Hanya dengan satu klik menggunakan Mbah Google, ya, banyak kita semuanya bisa tanya ke Mbah Google. Google mau tanya apa saja yang ada di belahan dunia, ada di situ. Mau tanya mulai dari, mohon maaf kita sedikit masuk ke kitab yang kita pelajari, baik itu kitab dari agama yang masing-masing kita berada, kita pelajari dalam ada. Mau cari yang gambar pornografi ada juga. Jadi bagaimana kita menyaringnya, kita memilihnya. Ini kita juga tidak mengajari, tidak menggurui, kita saling sharing. Jadi sharing ada yang kita dapat dari kami sama ke kami dari awal. Kemudian terkait dengan terorisme internasional yang baru-baru ini berkembang terkait dengan ISIS dan sebagainya. Kemudian perubahan iklim, isu pelanggaran demokratisasi, isu pelanggaran HAM, perkembangan iptek, kejahatan lintas negara, krisis energi, pangan, dan air. Ini yang perlu kita waspadai, bahwa dikarenakan ada di belahan dunia dimanapun itu, yang paling utama membuat kegaduhan adalah sumbernya dari krisis energi, krisis pangan, dan krisis air. Berawal dari situ maka timbul isu-isu sehingga menjatuhkan salah satu pihak. Dia berawal dari, kembali lagi ke tiurut kecil, berawal dari perut, dari kebutuhan makan, sehingga sangat rentan sekali bagi negara kita. Bagi negara kita diambil kekayaannya oleh negara asing. Ya kita perlu waspada juga, mereka semua yang ada di sini, yang berada di sini. Wilayah kita, wilayah Tanah Buku, banyak didatangi oleh tenaga kerja TKA, tenaga kerja asing, sehingga mau tidak mau kita ikut mengawasi keberadaan mereka, apa yang dilakukan mereka. Apabila ada hal yang menonjol tidak sesuai dengan kebiasaan, laporkan. Bisa laporkan ke tempat kami, ada di Kodim, ada di Koramil, ada di
babinsa yang ada di wilayah, silakan sampaikan. Insya Allah apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, oleh saudara-saudara semuanya akan kami tidak lanjuti. Kemudian untuk tantangan tugas ke depan, tolong diratakan. Tantangan tugas ke depan yaitu pembangunan TNI. Dalam pembangunan kekuatan TNI ini kita ada perekrutan TNI yang sudah dimulai. Ke depan ada pendaftaran bintara TNI. Lebih diutamakan adalah putra daerah. Jadi para saudara semuanya yang berada di sini, apabila berkeinginan ke saudaranya masuk ke TNI, silakan. Masih dibuka. Pak ya, masih dibuka ya? Masih proses pendaftaran bintara TNI. Syarat-syarat umur dan sebagainya silakan menghubungi dari personil bagian personil Kodim 1022 Tanah Bumbu. Datang ke sini atau datang ke Koramil, arahkan, Pak anak saya mau masuk ke TNI dan sebagainya. Nanti syaratnya apa saja bisa ditanyakan harganya. Kalau ditanya bawa uang berapa, tidak bawa uang. Jadi manakala anak-anak atau ada saudara yang berkeinginan benar menjadi TNI, akan kita bantu sesuai dengan aturannya. Kalau aturannya tidak, bahwa tidak boleh adanya suap menyuap, tak boleh. Kalau hanya sekedar untuk transportasi, untuk makan, itu untuk biaya Anda sendiri, untuk biaya keluarga sendiri. Kalau untuk masuknya kita tidak memungut biaya sebesar itu. Pembangunan kekuatan pokok TNI kita gelar mulai dari ada Kodim, Koramil, Babinsa yang mungkin sering rekan-rekan atau saudara jumpai di masyarakat. Itu salah satu upaya kita untuk membangun. Kemudian penanganan separatisme, komunisme dan terorisme. Ini kita butuh bantuan rekan-rekan semuanya, saudara yang ada di sini. Manakala ya kembali lagi, kita sebagai mata telinga di masyarakat. Apabila ada hal-hal yang kira-kira membahayakan masyarakat, minimal mengganggu masyarakat, mengganggu tetangga dan sebagainya, itu silakan sampaikan ke para babinsa yang di wilayah. Penanggulangan bencana alam sama tadi kita terkait semuanya, namanya bencana alam tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, tidak bisa diselesaikan hanya oleh BPBD saja, tapi kita semuanya, baik yang terkena dampak langsung maupun yang tidak terkena. Satu banjiran yang kita merasa banjiran juga, satu kebakaran kita juga merasa di dalamnya, sehingga kita saling membantu. Itu harapan kita. Dengan adanya komunikasi sosial seperti ini, diharapkan rekan-rekan bisa mengetahui semuanya perkembangan yang ada di wilayah Tanah Bumbu. Langsung ke halaman 7. Dalam kegiatan kami ada prioritas, ada yang harus kita kerjakan dulu. Untuk tugas-tugas TNI, salah satunya adalah penguatan keamanan dalam negeri. Ini yang disampaikan Bapak Panglima TNI. Kemudian penguatan kemampuan pertahanan yang dibarengi oleh confidence building mission atau CPM.
penguatan keamanan laut, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir adalah penguatan ketahanan dan keamanan cyber. Menyambut dengan keamanan cyber ini, ya KTK agar bijak, agar memahami apa yang kita pegang. Ini pun satu orang di sini minimal punya satu, biasanya lebih yang punya satu dan dua, agar bijak menggunakan media sosial. Hal-hal yang tidak perlu kita share, tidak usah kita share. Hal-hal yang untuk konsumsi sendiri-sendiri, untuk diri sendiri. Kalau sekarang ini banyak ujaran kebencian, ya kita minimal amankan diri kita sendiri dulu dan keluarga. Karena sekarang ini ya mau TNI, Polri, unsur pemerintah yang lain, kita ada pasukan sendiri yang terkait dengan cyber. Kita menyampaikan pada saudara-saudara semuanya, dan rekan-rekan semuanya, banyak yang di luar sana, di luar wilayah Tanah Bumbu, itu ya sudah banyak yang ditangkap, yang gara-gara ujaran kebencian, kemudian menghina, entah siapa yang dihina, itu bisa diadukan, walaupun hanya melalui media online. Mungkin salah satu orang A tidak suka dengan B, akhirnya menghujat. Nah, itu sudah bisa diadukan ke Polres ataupun ke Polsek. Ini kita harapkan tolong disampaikan ke masyarakat yang ada di wilayah, mungkin para jamaahnya, kemudian rekan-rekan anggota yang ada di RS dan sebagainya. Tolong disampaikan agar kita sangat bijak untuk menggunakan media online, karena perkembangan sekarang ini sudah ada pasukan-pasukan khusus, baik mungkin dari TNI, Polri, ataupun dari pemerintah yang lain ada. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan tentang teritorial. Ya kebetulan kami sebagai Disub Daulat Tanah Bumbu adalah membentuk pertahanan terakhir yang ada di wilayah, menyiapkan kondisi kejuangan yang ada di wilayah, sehingga kita siap kapanpun apabila ada serangan dari musuh. Kira-kira ada. Ya, sekarang bentuknya musuh sudah tidak lagi menggunakan senjata. Ya, salah satunya adanya COVID ini bentuknya seperti apa COVID? Virus ini seperti apa? Kalau dilihat dari telanjang mata tidak nampak, tapi nyata ada. Sehingga kita sekarang bermasker dan sebagainya, batasi hubungan, social distance dan sebagainya. Ini salah satu musuh yang kita hadapi. Yang membela siapa? Kira-kira yang menghadapi siapa? Ya kita semuanya, masyarakat yang jadi sasaran. Kita semua yang TNI adalah masyarakat juga. Kita masyarakat yang kebetulan mengawaki menjadi Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama adalah mengoptimalkan tingkat dan masukan melalui bakti TNI dan komunikasi sosial. Yang salah satunya yang kita laksanakan sekarang ini adalah komunikasi sosial. Kita menggabungkan dari seluruh komponen masyarakat, elemen masyarakat, ya kita mewadahi sehingga manakala kita berkumpul dan kita perlu sesuatu, kita bisa tampilkan di sini. Lebih enak kita lakukan. Jadi kita tahu, oh masing-masing, mulai dari tokoh adatnya yang mana, tokoh agama, LSM, tokoh masyarakat, tokoh muda dan sebagainya dari sini. Manfaatkan dengan sebagainya dengan adanya komunikasi sosial yang kita wadahi. Kemudian bakti TNI ini sudah kita laksanakan, salah satunya kemarin TMMB yang kita laksanakan tahun kemarin, yang kebetulan setiap 2 tahun sekali kita laksanakan TMMB. Kemarin kita laksanakan di wilayah Akui, dan nanti ada lagi di wilayah Mantewe
berupa bansos ya. Ada pembangunan jalan di daerah Mandewe, ini salah satu bakti kita pada masyarakat, sehingga mempermudah melancarkan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, peningkatan kerjasama antara TNI, kementerian dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan. Manakala kita nanti terjadi sesuatu hal yang kita inginkan, berawal kita diserang dari negara asing, tidak menutup kemungkinan karena sekarang ini kembali lagi krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya, yang kebetulan ya alhamdulillah negara kita ini sangat luar biasa sumber daya alamnya yang menjadi incaran seluruh dunia. Semuanya mengincar Indonesia. Bahkan di dalam strategi itu kita dibagi menjadi lima wilayah. Contohnya seperti Sumatera dikuasai oleh Amerika, kemudian Jawa dikuasai oleh Australia, Kalimantan di sini dikuasai oleh Cina. Kemudian untuk daerah Irian nanti ada yang menguasai lagi. Sehingga seperti kue yang dibagi-bagi. Karena apa? Karena kekayaan alam kita yang sangat luar biasa, sumber daya alam kita yang sangat luar biasa, sehingga negara-negara lain itu pengen sekali menguasai Indonesia. Kalau dengan langsung frontal angkat senjata, mungkin mereka sudah berpikir beberapa kali untuk menyerang kita, ya dengan cara banyak sekali. Salah satunya kita sistemkan adalah perang asimetris. Namanya kalau dulu kan perang angkat senjata, tentara membawa senjata perang berhadapan dengan tentara musuh. Kalau sekarang sudah lain bentuknya, sudah asimetris, jadi semuanya bisa dijadikan untuk melemahkan negara kita. Salah satunya dengan media sosial yang tidak terbendung, yang mempengaruhi kita sendiri yang berpengaruh, kita kemudian anggota keluarga kita dan anak-anak kita, terutama generasi muda. Generasi muda ini perlu kita sampaikan, kita ingatkan untuk rekan-rekan semuanya, untuk saudara-saudara semuanya, tolong sampaikan kepada rekan-rekan, terutama narkoba. Narkoba ini sudah tidak ada lagi saudara. Manakala kita ada anggota kita, keluarga kita yang kena narkoba, bahkan orang tua sendiri sudah tidak bisa menolong. Baik itu dirasakan oleh diri sendiri ataupun untuk proses hukumnya. Minimal kalau ada beberapa anggota atau orang yang sudah terkena narkoba, pasti jalan berpikirnya sudah tidak sehat lagi. Yang diserang saat ini adalah generasi muda kita. Generasi muda kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, yang nantinya akan jadi pemimpin. Sama dengan halnya dengan waktu kami kecil, waktu kami SD, disampaikan juga sama bapak-bapak guru saya. Disampaikan nanti kalian akan menjadi salah satu pimpinan negara. Jadi jaga baik-baik, jauhi narkoba. Karena dengan narkoba ini, menurut sejarah dari dunia luar juga, negara lain mau menghancurkan suatu negara melalui generasi mudanya dirusak dengan narkoba, sehingga 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, tidak ada lagi generasi muda yang bisa memimpin dengan sehat, karena sudah dirusak pada saat mudanya, sudah tidak bisa lagi berpikir secara sehat, sehingga 20 tahun yang akan datang tinggal mudah dihancurkan dari segi ekonominya, segi komunikasinya dan sebagainya. Ya untuk memperkuat itu ya mau tidak mau kita bekerja sama semuanya, tidak bisa kita satu elemen saja.
kita bekerja sama mulai dari tokoh masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat dengan baik, kemudian tokoh pemuda bisa menaikkan olahraga di masyarakat, tokoh adat bisa menyampaikan kepada jamaahnya atau kepada anggotanya supaya kita tetap berbuat yang terbaik, yang bagus. Tokoh agama yang paling utama untuk memberikan informasi-informasi yang baik untuk mencegah dari rusaknya saudara-saudara kita atau adik-adik kita. Sedikit dari saya, semoga ada yang nyangkut, semoga ada yang masuk. Salah hilaf kami mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Perwira Seksi Teritorial kami. Sekali lagi, apabila banyak salah ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.